Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Vanessa Amalia, NIM 1814311031. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa paham saya tentang audit TI untuk tugas UAS saya. Audit TI menurut saya yang selama ini sedang menempuh salah satu mata kuliah dengan dosen yang mengempu adalah Ibu Mirantika. Menurut saya, audit TI adalah pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur kebijakan dan operasi teknologi informasi dalam organisasi. Audit teknologi informasi menentukan apakah kontrol teknologi sudah melindungi aset perusahaan, memastikan integritas data selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Seorang auditor TI tidak hanya memeriksa kontrol keamanan fisik, tetapi juga kontrol bisnis dan keuangan secara keseluruhan yang melibatkan sistem teknologi informasi. Selain dijelaskan tentang audit, di mata kuliah ini juga dijelaskan tentang perbedaan audit dan audit TI, lalu tim audit, dan tidak lupa dengan COVID. COVID itu sendiri apa sih? COVID sendiri itu adalah kontrol objectives for information and related technology. Ini adalah kerangka kerja yang dibuat di ISACA, Information System Audit and Control Association, untuk tata kelola dan manajemen TI menurut saya. Lalu di COVID sendiri itu ada mempunyai 4 domain. Yang pertama, Conformance Objective, IGM, Evaluation, Direct, and Monitor. Lalu yang 4 ini, Management Objective, APO, BAI, DSS, dan MEA. Untuk APO sendiri itu Alike and Plan Organization, lalu BAI, Build, Acquire, and Implement, DSS, Deliver, Service, and Support, MEA, Monitor, Evaluated, and Assess. Lalu untuk domain ITIL-nya sendiri itu dari Continual Service Improvement, nanti berputar seperti itu aja. Di dalamnya itu ada 3, yaitu Service Design, Service Transition, lalu Service Operation. Nah, di dalamnya itu yaitu terdapat ITIL itu tersebut, Service Strategy. Lalu, Teknologi Informasi Infrastruktur Library atau ITIL adalah salah satu konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi TI, infrastruktur pengembangan dan operasi. ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. Lalu, apa sih control audit? The community of sponsoring organization of the Tradeway Commission atau COSO mendefinisikan internal control sebagai suatu proses dirancang untuk memberikan keyakinan dan memadai tentang pencapaian tujuan bagi organisasi secara efektif dan efisien, termasuk operasional yang baik. Laporan yang didapat diandalkan dari kepatuhan hukum dan peraturan kontrol internal berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan, pendeteksian, dan pengoreksian. Lalu, apa yang harus diaudit? Yang harus diaudit itu audit teknologi informasi dapat mengevaluasi seluruh organisasi, unit bisnis individu, fungsi, misi, dan proses bisnis layanan sistem dan infrastruktur atau komponen teknologi. Elemennya itu didapat diaudit secara bersama-sama. Lalu kode etik, praktik, dan perilaku etis seperti kemampuan umumnya di semua domain audit menekankan prinsip dan tujuan seperti integritas, objektivitas, kompetensi, lalu kerahasiaan dan kepatuhan terhadap standar dan pedoman yang sesuai. Lalu
Mengapa perlu audit? Dan siapa yang diaudit? Ya kan? Pentingnya pengelolaan teknologi informasi dan kompetensi untuk sumber daya pada suatu organisasi adalah alasan mengapa perlunya audit teknologi informasi. Lalu, audit eksternal penting bagi organisasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap hukum organisasi secara atau telah mencapai berbagai sertifikasi untuk proses atau kualitas layanan, implementasi, kontrol, dan efektivitas harus menjalani audit sertifikasi oleh auditor independen. Audit TI sering memberikan informasi yang membantu organisasi mengolah risiko, menginformasi alokasi sumber daya TI, dan terkait secara efisien dan mencapai tujuan bisnis lainnya. Siapa yang melakukan audit sih? Sehubungan dengan audit TI eksternal organisasi, mungkin tidak dalam posisi untuk menentukan apakah bagaimana atau ketika menjalani audit IT. Karena banyak bentuk audit eksternal secara hukum diamanatkan tidak operasional sejauh organisasi mencari sertifikasi atau validasi eksternal lainnya, kontrol atau operasi mereka secara efektif memilih untuk tunduk kepada audit eksternal. Jadi siapa yang melakukan audit bisa dicari dari luar perusahaan atau dalam perusahaan itu tersebut. Tapi lebih disarankan untuk mencari lagi orang yang pandai mengaudit agar bisa dipercaya dan terorganisir. Siapa yang melakukan audit? Yang pertama, auditor internal. Lalu yang kedua, auditor bekerja sebagai kontraktor independen. Yang ketiga, auditing akuntansi perusahaan. Yang keempat, organisasi sertifikasi berwenang untuk mengevaluasi. Organisasi dengan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kontrol diperlukan untuk menegakkan peraturan. Inspektur umum, eksekutif audit, dan pejabat setara. Kenapa harus ada penilaian resiko? Yang pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas data perencanaan seperti area resiko, masa lalu audit dan hasil, dan menginformasi anggaran. Yang kedua, memeriksa audit yang berpotensi dan memiliki exposure resiko terbesar yang harus dilakukan pertama kali. Yang ketiga nih ya, menyediakan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya audit untuk mencapai manfaat maksimum. Perencanaan audit ini ada tujuan, pemahaman, dan komprehensif, lalu kegagalan memilih objektif, dan departemen audit internal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit, mengalokasikan sumber daya audit secara efektif. Lalu yang kedua, pemahaman dan komprehensif agar tidak salah mengambil langkah audit. Lalu untuk kegagalan memilih objektif dapat mengakibatkan kehilangan peluang untuk meningkatkan kontrol dan efisien operasional. Lalu untuk departemen audit internal, mengembangkan dan memelihara file audit yang menyediakan kerangka yang kokoh untuk perencanaan audit tersebut. Lalu perencanaan audit, yang pertama tujuan audit, penjadwalan audit, penganggaran dan pencukupan audit, tim audit, tugas, dan tenggat waktu. Yang pertama tujuan audit. Pasti tujuan audit itu ada hal yang ingin dicapai, ya kan? Dengan melakukan audit ini di bawah tanggung jawab Board of Members atau Dewan Direksi. Lalu penjadwalan audit setelah disepakati oleh semua sekunder, biasanya itu waktunya entah 1 bulan atau 3 bulan, itu tergantung yang sudah dijadwalkan oleh semua stakeholder. Lalu anggaran dan cakupan audit, penentuan area yang akan diaudit dan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan. Lalu tim audit, tugas dan tenggat waktu.
Tim audit dibentuk atas persetujuan Dewan Direksi, memiliki tugas independen, dan memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Lalu proses auditnya sendiri itu ada 8. Yang pertama, risk assessment, audit plan, rencana audit, preliminary review, lalu design audit producers, test control, lalu substantive testing, document result, dan communication. Lalu persiapan awal untuk proses audit. Ini dimulai dengan mengenal perusahaan, lini bisnisnya, dan lingkungan TI. Termasuk sistem aplikasinya. Auditor TI akan mengunjungi fasilitas yang sedang beroperasi. Auditor TI harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan TI, khususnya bagaimana organisasi itu merespon risiko yang akan timbul dari TI tersebut, dan apakah kontrol TI telah diterapkan, dirancang secara memadai, dan beroperasi secara efektif untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu selanjutnya, audit harus yang pertama mengetahui prosedur audit desainnya itu bagaimana, ya kan? Kalau kita tidak mengetahui prosedur audit desainnya bagaimana, ya mungkin nanti pekerjaan yang harus diaudit itu bakal amburadul. Lalu mengetahui tes kontrol. Setelah mengetahui prosedur audit desainnya, kita harus mengetes kontrolnya bagaimana. Apakah ada yang salah, apakah yang ada perlu dibenahi, lalu mengetahui substantive testingnya, lalu membuat dokumen research, membuat laporan bagaimana audit tersebut berjalan dan apa hasilnya dan apa risikonya dan sebagainya, melakukan consultation dan recommendation, lalu communication. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.